Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq Brady Syaputra, Stambuk C201-18263. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi yang terdapat di mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan politik. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa di like. Nah, terus setelah di like, subscribe, dan klik tombol lonceng di sampingnya agar teman-teman bisa terus mengikuti notifikasi video saya. Terima kasih. Sudah selesai like, subscribe, dan share video saya, maka kita akan lanjut. Oke, langsung kita lanjut ke materinya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis ekonomi dan keuangan. Nah, untuk analisis ekonomi sendiri, yaitu analisis ekonomi suatu proyek tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan perubahan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Nah, sedangkan analisis yang hanya membatasi manfaat dan pengorbanan dari sudut pandang perusahaan disebut sebagai analisis keuangan dan analisis finansial. Oke. Kemudian, dari pengertian tersebut berarti analisis ekonomi terutama penting dilakukan untuk proyek-proyek yang berskala besar. Nah, yang seringkali menimbulkan perubahan dalam penambahan supply dan demand akan produk-produk tertentu. Karena dampak yang ditimbulkan pada ekonomi nasional akan cukup berarti. Nah, dengan demikian, kalau kita misalnya akan mendirikan usaha jasa, ya misalnya mendirikan usaha jasa persewaan komputer untuk melayani para mahasiswa misalnya. Nah, mungkin sekali kita tidak perlu berpayah-payah melakukan analisis ekonomi proyek tersebut. Ya, seperti itu. Kita tidak perlu bersusah payah lagi untuk menganalisis ekonomi proyek tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep consumer surplus dan producer surplus. Nah, untuk konsep consumer surplus dan producer surplus sendiri adalah total bernilai maksimal pada titik equilibrium, di mana kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan. Nah, konsumen menerima keuntungan dari harga yang dibayarnya, sementara produsen menerima kompensasi dari biaya. Itu adalah consumer surplus dan producer surplus. Nah, pada saat ini pemerintah menetapkan kebijakan seller price atau harga tertinggi dan floor price, harga dasar sebagai standar dalam sistem penawaran transaksi antara produsen dan konsumen untuk menciptakan keseimbangan surplus ekonomi. Oleh karena itu, teori surplus ekonomi sangat bermanfaat dalam menganalisis dampak campur tangan pemerintah. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu manfaat ekonomi dan sosial. Nah, untuk manfaat ekonomi dan sosial sendiri kita membagi dua ya, antara manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Oke. Nah, untuk manfaat ekonomi sendiri yaitu meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Kemudian tersedia sarana dan prasarana umum yang kelak akan bisa berguna bagi masyarakat banyak, juga pemerintah, berupa jalan raya, listrik, sekolah, masjid, dan lain-lain. Nah, tersedianya beragam produk, barang, dan jasa di masyarakat sehingga meningkatkan persaingan dan menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui penggunaan lahan yang efisien dan efektif, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, membangkitkan lahan tidur, peningkatan sumber daya alam yang belum terjamah, pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang teratur. Kemudian meningkatkan perekonomian pemerintah, yaitu menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat, pemerataan pendistribusian pendapatan, meningkatkan devisa negara. Nah, untuk manfaat sosial sendiri itu terbagi menjadi 3 lagi ya, yaitu komponen demografi, komponen budaya, dan kesehatan masyarakat. Nah, komponen geografi terdiri struktur penduduk, tingkat pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk, tenaga kerja. Komponen budaya yaitu kebudayaan, adat istiadat, nilai dan norma budaya. Kemudian proses sosial, warisan budaya, sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Nah,
Kemudian perubahan kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi seperti pendidikan, agama, dan keluarga. Yang ketiga, kesehatan masyarakat, yaitu parameter lingkungan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan. Kemudian proses dan potensi terjadinya pencemaran. Kemudian potensi besarnya dampak timbulnya penyakit. Nah, kemudian kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit. Kemudian perubahan sumber daya kesehatan masyarakat dan lain-lain. Ya, masih banyak ya untuk manfaat-manfaat sosial sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu hambatan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Nah, di sini terdapat 3 poin ya. Kita membagi 3 poin, yaitu hambatan ekonomi, hambatan bidang sosial, dan hambatan bidang politik. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu hambatan di bidang ekonomi. Nah, untuk hambatan di bidang ekonomi terdapat beberapa poin ya. Yang pertama itu iklim tropis. Nah, iklim tropis menyebabkan terjadinya lingkungan kerja yang panas dan lembab sehingga menurunkan usaha atau gairah kerja manusia. Banyak muncul penyakit serta membuat pertanian kurang menguntungkan. Nah, dari iklim tropis sendiri kita dapat mengetahui bahwa ekonomi itu dapat terhambat karena adanya iklim tropis tersebut, seperti mengurangi gairah bekerja, kemunculan penyakit-penyakit ya. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu produktivitas rendah. Nah, produktivitas rendah sendiri disebabkan oleh kualitas manusia dan sumber daya alam yang relatif kurang menguntungkan. Nah, jadi produktivitas rendah itu disebabkan oleh hal tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya, nilai perdagangan luar negeri rendah. Nah, nilai perdagangan luar negeri rendah itu disebabkan negara miskin mengandalkan ekspor bahan mentah yang mempunyai elastisitas penawaran permintaan atas perubahan harga yang inelastis dalam jangka panjang mengakibatkan kerugian. Ya, itulah hambatan ya. Kemudian besarnya pengangguran. Nah, untuk besarnya pengangguran sendiri itu disebabkan karena banyaknya tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota, dan kota tak mampu menampung tenaga mereka karena kurangnya faktor produksi lain untuk mengimbanginya, sehingga terjadinya pengangguran. Nah, ini nih, dari desa banyak pekerjaan di desa malah pindah ke kota. Ya, jadilah pengangguran di kota. Nah, untuk hambatan bidang sosial, perubahan kondisi sosial yang kompleks dan pemecatan karena berbagai macam alasan, seperti misalnya karena karyawan mabuk-mabukan atau perusahaan mengalami kemerosotan keuntungan, hal yang biasa pada masa lalu. Nah, tindakan seperti ini akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam bidang sosial kompleks. Nah, sebenarnya untuk hambatan-hambatan tersebut tidak jauh beda dengan hambatan ekonomi tadi, karena hambatan ekonomi tadi sudah mempengaruhi bidang sosial dan juga bidang politik sebenarnya ya. Oke, yang selanjutnya yaitu hambatan bidang politik. Untuk hambatan bidang politik sendiri yaitu adanya isu rumor spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Nah, sebenarnya seperti yang saya jelaskan pertama di hambatan bidang sosial tadi, bahwa hambatan-hambatan tersebut sudah terdapat di pembahasan atau sudah tercangkup semua di pembahasan hambatan bidang ekonomi ya. Yang pertama tadi yaitu sudah mencakup hambatan bidang sosial dan politik. Ya, mungkin teman-teman itulah materi dari saya. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.